Apa saya kubur aja di belakang halaman rumah. Tiba di kompleks Candi Borobudur, taman yang luas segera menyapa. Pepohonan melindungi kita meski panas sangat terik. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun antara sekitar 778 dan 850 di bawah dinasti Sailendra. Letusan dahsyat Gunung Merapi sempat membuat candi ini terkubur di bawah abu vulkanik sekitar 1000 tahun. Lalu, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles, dianggap sebagai penemu kembali Borobudur yang terkubur pada 1814. Dalam buku History of Java yang ditulis Raffles, terbit pertama kali pada 1817, Borobudur disinggung sedikit. Penampakan secara keseluruhan merupakan bangunan yang kokoh dan tingginya sekitar 100 kaki. Puncak menara sekitar 20 kaki, namun telah runtuh. Hampir semua bagian interior merupakan bukit itu sendiri. Begitu tulis Raffles. Namun, sejarawan Peter Carey dalam BBC Indonesia punya pandangan berbeda. Carey menyebut, keberadaan Borobudur sudah diketahui VOC pada abad ke-17 melalui seorang insinyur militer VOC asal Prusia bernama Karl Friedrich Reimer. Pada 1780-an, Reimer ditugaskan mengadakan survei seluruh benteng VOC di Nusantara. Ia kemudian menemukan sebuah candi yang diselimuti tumbuhan, pohon, dan abu vulkanik. Temuan itu ia tampilkan pada sebuah peta yang dibuatnya. Terlepas dari itu, Candi Borobudur kemudian dipugar oleh tim arkeolog Belanda pada 1907 hingga 1911. Objek bangunan kuno berupa candi di Jawa menarik para pengunjung asing pada masa kolonial. Candi Borobudur yang ditemukan kembali itu pun menyedot rasa penasaran turis. Seorang penulis dari Inggris,
bernama John James Aubertin misalnya. Ia melakukan perjalanan di Asia pada akhir 1880-an. Secara khusus menyempatkan datang ke Jawa untuk mengunjungi Candi Borobudur. Dari Singapura, ia menuju Batavia. Sambil menunggu jadwal kapal ke Semarang, ia melakukan dharma wisata ke Bogor dengan kereta. Lalu, ia menuju Sukabumi dan kembali ke Batavia. Dari Batavia, ia menggunakan kapal ke Semarang. Disambung kereta sampai Ambarawa. Dari Ambarawa, ia naik kereta kuda ke Magelang dan menuju Candi Borobudur. Selain Borobudur, ia mengunjungi Candi Mendut yang letaknya tak jauh. Dalam buku panduan wisata akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama wilayah Jawa bagian tengah, terdapat saran mengunjungi Candi Borobudur, Prambanan, dan Mendut yang merupakan keharusan bagi para wisatawan. Pemandangan indah saat matahari terbit dari atas Candi Borobudur menjadi daya tarik sendiri. Keindahan matahari terbit itu digambarkan dalam buku panduan Java The Wonderland pada 1900. Matahari terbit yang terlihat dari puncak Candi Borobudur adalah salah satu pemandangan paling indah yang terbayangkan, tulis buku itu. Iklan-iklan wisata di Hindia Belanda selalu menampilkan objek destinasi di poster mereka. Misalnya, poster Fly to Java pada 1938 untuk maskapai KNILM yang menyajikan siluet stupa-stupa Candi Borobudur. Di tengah-tengahnya tampak dua pasang pribumi berpakaian tradisional. Situs candi itu pun menjadi daya tarik orang-orang film. Rahasia Borobudur yang dirilis pada 1929 adalah film pertama di Hindia Belanda yang mengangkat soal Borobudur dan pesonanya. Film ini dibintangi aktris Cina bernama Olive Young dan diproduksi Nansing Film Corp. Berkisah tentang seorang gadis yang mencari Abu Gautama di Candi Borobudur. Setelah film itu dirilis, Nansing Film Corp langsung bangkrut karena biaya produksinya terlampau mahal. Film rela pada 1954 dan sebongkok dari Borobudur pada 1955 juga menampilkan keindahan candi itu. Setiap relief Candi Borobudur menggambarkan perjalanan Sang Buddha sejak masih terkungkung dalam alam Kamadhatu, Rupadhatu, hingga puncaknya pada tingkat Arupadhatu atau kebahagiaan sejati. Candi Borobudur dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur dan patung-patungnya adalah nirusia dalam banyak seginya dan pada berbagai tingkat komunikasinya. Misalnya, suatu bagian Borobudur seperti relief-relief orang-orang yang sedang melakukan pemahatan sekitar tahun 800. Relief-relief itu sekaligus mencerminkan kehidupan desa orang-orang Jawa dahulu selama berabad-abad dan komunitas tradisional tertentu di Jawa yang sekarang masih hidup.